Perlu bahas tentang mobil Honda parkir depan rumahku. Walau itu jalan umum, orang-orang kira itu mobilku. Tiba-tiba aku jadi istri Scottsdale dengan Honda dan citraku jadi buruk. Bisakah kita tegakkan aturan trotoar sebelum harga rumahku turun? Aduh. Setiap rumah di sini sama. Komunitas ini seragam. Gerbang itu bagus, membuat kita aman dari orang tak diinginkan. Tapi di balik gerbang-gerbang ini ada komunitas berpagar. Dan di dalam komunitas berpagar ada Homeowners Association. Asosiasi pemilik rumah atau kondominium dengan aturan sangat ketat membuatmu merasa memiliki properti, padahal tidak. Di video ini saya akan membagikan 10 masalah besar di komunitas asosiasi pemilik rumah. Kereta golf. Nah, kereta golf saya dikeluarkan dari komunitas kereta golf saya. Asosiasi pemilik rumah saya melarang kereta golf di komunitas saya. Saya menyetir di tengah hujan dan angin mengira ini komunitas kereta golf. Saya membeli kondominium lelang sitaan di lapangan golf, tapi ternyata tidak boleh parkir kereta golf di sana. Sungguh aneh. Sekarang saya harus membawa kereta golf ini ke unit penyimpanan. Jika kamu baru mengikuti seri ini, saya beri update singkat. Saya membeli kondominium di lelang sitaan hanya seharga tunggakan iuran asosiasi pemilik rumah karena pemilik sebelumnya berutang $18. Mereka juga tak perlu memberitahu bank yang punya hak tanggungan pertama atas properti itu. Mereka bisa menjual kondominium 2 kamar tidur 2 kamar mandi ini di lelang sitaan. Mereka bisa menyita properti ini karena seseorang tidak membayar iuran asosiasi pemilik rumah mereka. Asosiasi pemilik rumah sangat gila. Saya banyak belajar tentang mereka sejak membeli properti ini. Di video ini saya akan membahas mimpi buruk asosiasi pemilik rumah dan kondominium serta kekuatan dan tindakan yang bisa mereka lakukan pada Anda. Mereka punya kendali besar atas Anda. Anda kira punya properti, padahal asosiasi pemilik rumah yang memilikinya. Saya Craig dari Flying Wheels. Mari mulai. Di video pertama seri ini, saya menunjukkan lapangan golf tempat saya membeli kondominium dan mobil golf yang berkeliling di komunitas itu. Saya bilang, saya suka komunitas mobil golf dan Florida. Ini keren. Keren banget kan? Orang-orang mengendarai mobil golf mereka di seluruh lingkungan. Sepertinya itu beberapa anak yang sedang berkeliling dengan mobil golf mereka. Itu keren banget dan salah satu alasan kenapa saya suka Florida, komunitas mobil golfnya. Beberapa asosiasi pemilik rumah di komunitas saya mengizinkan mobil golf. Namun rumah yang saya beli di lapangan golf tidak mengizinkan itu serta banyak hal lain yang baru saya ketahui. Saya bakal jelaskan apa yang terjadi belakangan ini karena banyak perubahan dan pelajaran. Ini penting jika Anda pernah membeli properti di asosiasi pemilik rumah. Hari pertama di properti saya langsung pusing karena tetangga kepo dari asosiasi pemilik rumah. Itu tetangga saya. Saya dimarahi dengan kamera di depan wajah hanya karena buang sampah ke tempat sampah milik saya sendiri. Pria di belakang saya keluar dari kondonya dan mengarahkan ponsel ke wajah saya. Ia berkata, "Ini tempat sampahmu, kamu tinggal di sini, kamu tahu kami yang membayar kan?" Seperti Pak, nama saya Craig, saya tetangga barumu, saya baru saja membeli ini, saya berharap saya membawa kamera saya. Oh baiklah, banyak orang buang sampah sembarangan, saya cuma mau memastikan kamu bukan salah satunya. Saya tidak terlalu bisa menghadapi konfrontasi dengan baik, karena saya cenderung jadi seperti itu. Biasanya saya cukup tenang, tapi kalau ada yang menyorotkan kamera ke wajah saya tidak bisa menghadapinya dengan baik. Saya cukup tenang soal itu, dan setelah saya bilang tinggal di sini, dia jadi lebih baik. Tapi jangan lakukan ini ke orang lain, ini nggak keren. Saya nggak melakukan itu ke orang lain, jangan lakukan ke orang lain, itu langsung bikin orang agresif, itu nggak keren. Bau sekali, saya tidak tahu kenapa. Pergi dari sini. Sebelum membagikan pengalaman pribadi saya di luar parkir mobil, saya ingin membahas pengalaman orang lain. Asosiasi pemilik rumah di Florida seharusnya melindungi nilai properti, tapi kadang malah menimbulkan kekacauan sehingga orang-orang enggan tinggal dan nilai properti turun. Ada seorang pria yang digugat karena membiarkan pintu garasinya terbuka di siang hari. Dia membiarkan pintu garasinya terbuka. Asosiasi pemilik rumah menggugatnya. Mereka juga bisa menang. Sekarang mari bahas sebaliknya. Ada asosiasi pemilik rumah yang mewajibkan pintu garasi Anda tetap terbuka di siang hari. Bahkan jika Anda tidak di rumah, supaya mereka bisa melihat apa yang ada di dalam garasi Anda jika mereka perlu memeriksa. Asosiasi pemilik rumah dan kondominium kini mewajibkan Anda memberikan kunci agar mereka bisa masuk dan inspeksi kapan saja. Menurut saya itu benar-benar gila. Opsi A, Anda beri saya kunci rumah Anda kan? Saya tahu Anda sudah ganti kunci pintu. Veteran didenda asosiasi pemilik rumah karena memasang bendera Amerika kecil. Orang lain kena denda akibat lampu Natal, dekorasi Halloween, atau aturan taman.
Sepasang lansia nyaris kehilangan rumah karena tunggakan iuran $150 yang bersama denda dan biaya pengacara membengkak jadi ribuan dolar. Asosiasi pemilik rumah hampir menyita rumah hingga media turun tangan dan mereka bisa mempertahankan rumahnya. Asosiasi pemilik rumah melarang parkir di jalan masuk, hanya mengizinkan parkir di garasi. Namun, banyak mobil tak muat di garasi sehingga memicu perselisihan terus-menerus. Saya tidak menghakimi, tapi ada orang yang suka menghakimi. Karena itu ada pedoman, aturan, dan pembatasan di asosiasi pemilik rumah dan kondominium. Namun bagi mereka yang tidak cocok dengan aturan dan lebih suka kebebasan memilih, asosiasi pemilik rumah mungkin bukan pilihan tepat bagi Anda dan jelas bukan untuk saya. Orang itu berutang $18.000 iuran kepada asosiasi pemilik rumah dan asosiasi bisa menyita rumahnya dalam kurang dari 6 bulan. Saya membeli properti itu hanya seharga tunggakan iuran asosiasi pemilik rumah. Sangat gila asosiasi bisa melakukan ini, jadi pastikan Anda selalu membayar. Itu memengaruhi kredit Anda. Mereka tak bisa mengambil rumah atau mobil Anda. Namun aturan asosiasi pemilik rumah berbeda. Saya cepat mempelajari aturannya, tapi saya suka keamanannya. Punya gerbang, pos penjaga, lapangan golf, serta properti dan taman terawat memang luar biasa. Hai, apa kabar? Terima kasih banyak, sampai jumpa. Untuk masuk ke komunitas berpagar, saya harus memasukkan kode. Kini, sebagian besar orang bisa dapat izin masuk. Saya tidak bisa karena punya banyak kendaraan dan sering pasang plat dealer di kendaraan berbeda, jadi tidak dapat izin masuk dan harus masukkan kode setiap waktu. Saya ingin bisa masuk seperti semua kontraktor layanan, jadi kadang-kadang antrean di gerbang cukup panjang. Itu memang salah saya. Nah, itu bukan sepenuhnya kesalahan asosiasi. Sekarang jika Anda menghabiskan $1,5 atau $2 juta untuk rumah Anda, saya benar-benar mengerti kenapa Anda tidak ingin melihat mobil kerja dengan tangga atau truk penuh peralatan seperti itu di seberang rumah Anda. Atau Anda mungkin tidak ingin ada trailer di halaman tetangga Anda, atau van itu diparkir di seberang rumah Anda. Saya pribadi tidak peduli, tapi saya paham orang lain peduli. Itu wajar, makanya ada aturan. Orang-orang tidak ingin ada truk besar dengan tangga atau papan nama di seluruh sisinya di jalan masuk rumah tetangga mereka setiap pagi saat mereka melihat keluar. Saya tidak menghakimi Anda jika itu memang pilihan Anda. Sekarang saya akui keuntungan membayar iuran asosiasi pemilik rumah adalah perawatan properti. Mereka menangani penyemprotan hama, perawatan halaman, dan penyiangan, jadi saya tidak perlu memikirkannya. Itu bagian favorit saya dari komunitas asosiasi pemilik rumah, bahkan hingga lampu Natal. Ini tidak akan Anda temui di komunitas berpagar tanpa asosiasi pemilik rumah. Aturan, pedoman, dan pembatasan bermanfaat. Contohnya, orang ini memasang lampu Natal agar suasana meriah. Sekarang mari kita bicara tentang iuran asosiasi pemilik rumah saya. Properti ini menawarkan fasilitas rekreasi luar biasa seperti kolam renang, lapangan pickleball, tenis, basket, taman bermain, dan splash pad. Kamu juga bisa mengadakan pesta tamu jika ingin mengundang tamu, atau pesta kolam renang jika ingin mengadakan pesta di kolam renang. Baiklah, jadi kita punya kolam renang nomor 1 yang ukurannya seperti kolam renang Olimpiade, tapi saya tidak punya kuncinya. Wah, ada area hiburan keren dan kolam kedua seperti kolam cipratan di sana. Lapangan voli, basket, tenis meja, pingpong, taman bermain, dan lapangan sepak bola. Karena saya pikir saya melihat lapangan tenis, lapangan pickleball, saya yakin saya juga melihat splash pad. Tempat ini luar biasa. Itu tidak termasuk dalam asosiasi pemilik rumah saya. Jika saya ingin menggunakannya, itu tambahan $3.000 per tahun. Saya akan di luar, mengintip ke jendela. Apa di luar? Ada orang kepo merekam saya dengan kamera. Mengintip di pintu layar dan jendela dapur. Bagaimana baunya, Chase? Sekarang saya punya kondominium murah, jadi secara investasi bisa disewakan ke penyewa seharga $2 hingga $2.200 per bulan. Saya sudah pasang di Facebook Marketplace dan Zillow, jadi tidak pakai tempat ini. Setelah dipasang untuk disewakan, dalam sehari langsung dapat reaksi negatif. Dan itu benar-benar terjadi. Kesabaran saya hampir habis. Situasi ini tidak berjalan baik untuk disewakan, dan saya sudah menerima mungkin bahkan ratusan orang yang tertarik ingin menyewa properti ini. Saya meminta $2.000 per bulan. Biaya asosiasi pemilik rumah akan dibayarkan, saya akan mendapatkan keuntungan. Semua orang senang. Namun asosiasi pemilik rumah mewajibkan kepemilikan 1 tahun sebelum boleh menyewakan. Wah, saya tidak bisa menyewakan itu selama setahun setelah memilikinya, sehingga tetap harus membayar pajak serta cicilan pokok dan bunga hipotek. Jika saya memilikinya, saya harus membayar $700 biaya asosiasi tiap bulan selama setahun sebelum boleh menyewakannya.
Sebelum masuk ke kondominium, saya ingin menunjukkan parkir di sini. Bagi saya, salah satu keuntungan properti ini adalah parkir. Ya, saya punya 1 dan 2 tempat parkir. Ya, masalahnya, saya hanya punya jumlah plat nomor tertentu. Ya, saya adalah pengecualian. Ya, saya hanya punya jumlah plat nomor tertentu karena saya menggunakan plat dealer. Saya butuh plat-plat itu untuk pekerjaan. Jadi kendaraan saya sebenarnya tidak terdaftar. Jadi kalau saya taruh mobil di sini dan golf cart di sini, sekarang saya punya 2 tempat parkir. Parkir di Florida memang sulit. Saya sempat kesulitan, jadi saya akan ceritakan pengalaman awal saya di sini terkait parkir. Baiklah, mari kita kembali ke kondominium dan parkir kendaraan ini yang merupakan keuntungan lain dari memiliki kondominium ini. Parkir sangat langka di Florida. Di New Hampshire saya punya parkir tanpa batas, di Florida tidak, jadi saya harus mencari tempat parkir dimanapun saya bisa. Jadi saya punya golf cart, saya bisa parkir di sini, dan saya akan meninggalkan BMW ini. 2 minggu kemudian. Saya punya banyak parkir, kondominium ini sudah termasuk parkir di sini dan di sana. Satu-satunya masalah adalah ini adalah asosiasi pemilik rumah, dan jujur saja asosiasi pemilik rumah itu benar-benar merepotkan. Jadi meskipun ini sudah termasuk tetap harus didaftarkan. Ya, jadi ada seorang pengikut aturan, sedangkan saya sendiri tidak terlalu suka mengikuti aturan. Ya, seorang pengikut aturan itu datang dan menyentuh properti saya, mengangkat penutup mobil untuk memastikan mobil itu sudah terdaftar, lalu menemukan ternyata belum terdaftar. Ya, dan sekarang orang itu memaksa saya untuk memindahkannya, jadi saya harus mengeluarkan mobil ini dari properti. Dan kemudian meskipun ada lapangan golf tepat di sana, kami tidak boleh memiliki mobil golf di komunitas kami, jadi mobil golf tidak diizinkan, jadi saya harus mengeluarkan mobil golf itu juga. Tapi masalahnya sekarang saya tidak bisa memarkir ini atau ini di sini, dan itu benar-benar jadi masalah buat saya. Jadi sekarang saya harus mencari cara untuk menemukan 2 tempat parkir lagi, yang sebenarnya saya tidak punya saat ini. Nah, kita harus mengeluarkan ini dan membawanya pulang. Sementara saya parkir di jalan rumah. Menurut kamu ini mobil apa? Tulis di kolom komentar. Nah, 10 detik, hitung mundur, 10 sampai 1, tebak mobil apa? Tulis di kolom komentar. Saya penasaran siapa yang bisa menebak. Jangan curang, saya buka sekarang. Bagi yang menebak BMW Z3, selamat matamu jeli. Ini akan jadi project berikutnya. BMW Z3 6 silinder tahun 1998, jarak tempuh 70.000 mil. Cukup mengecewakan, banyak aturan. Saya kehabisan bensin. Saya berharap bisa sampai ke bengkel baru, tapi ada sesuatu di bawah penutup. Sepertinya itu antara Hearst Olds atau Grand National. Saya tidak akan mengangkatnya untuk memeriksa apakah itu terdaftar. Menurut saya aneh jika ada yang melakukan itu ke mobil saya. Itu milik orang lain. Saya tak pernah terpikir membuka penutup mobil mereka hanya untuk mengecek plat di bawahnya. Kini, hukum Florida memberi akses pemilik pada dokumen asosiasi pemilik rumah. Seringkali pengurus mengabaikan atau sengaja menunda permintaan secara ilegal karena tidak ingin Anda tahu hak Anda. Beberapa anggota asosiasi pemilik rumah itu sangat sombong, bahkan melarang kendaraan layanan lewat gerbang depan. Banyak asosiasi pemilik rumah menyediakan pintu masuk khusus layanan agar kontraktor tidak lewat pintu depan. Penegakan aturan secara pilih kasih jarang dibicarakan. Saya benar-benar baru di komunitas ini. Orang-orang belum tahu siapa saya, peraturannya ketat, mereka ingin memastikan saya tetap diawasi, mereka ingin memastikan saya tidak melanggar aturan apapun. Namun jika presiden, bendahara, atau teman di komunitas asosiasi pemilik rumah melanggar aturan, sering dibiarkan. Ini jadi tidak adil untuk semua. Kalau ikut main politik, kamu dapat lebih banyak. Kalau tidak, mereka akan menyerangmu habis-habisan. Baru-baru ini, kondominium Surfside runtuh sehingga banyak orang terluka dan beberapa kehilangan nyawa. Florida menerapkan penilaian khusus akibat Undang-Undang Keselamatan Kondominium baru. Ini adalah cadangan integritas struktural untuk setiap kondominium dan memerlukan inspeksi mahal. Banyak kondominium tua harus membayar biaya tinggi untuk inspeksi khusus ini. Kini beban tersebut ada pada pemilik kondominium. Misalnya, di komunitas kondominium ini banyak orang lanjut usia. Banyak lansia kini hidup dari penghasilan tetap seperti jaminan sosial, tunjangan disabilitas, atau dana pensiun. Ingat, sekarang mereka menerima penghasilan tetap setiap bulan. Sekarang meskipun mereka memiliki kondominium sendiri, mereka mengatur anggaran bulanan sesuai dengan penghasilan mereka. Jadi ketika iuran kondominium mereka menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, akibat iuran khusus ini mereka tak mampu tinggal di rumah sendiri dan terpaksa menjualnya. Lalu kemana mereka harus pergi? Mari bicara soal nilai. Jika iuran asosiasi kondominium 7 atau $800 per bulan, saya rasa itu sangat tinggi. Bagaimana jika iuran itu naik 2 kali lipat jadi $1.400? Apa yang terjadi jika iuran naik 3 kali lipat jadi $2.100? Kini mereka membayar cicilan ke asosiasi pemilik rumah, asuransi, pajak, serta pokok dan bunga hipotek. Jika Anda tidak sepenuhnya memiliki kondominium itu, jadi mereka terpaksa menjual kondominium tersebut. Tapi ketika Anda memiliki iuran asosiasi pemilik rumah sebesar $2.100, jika Anda tinggal di tepi air, tidak ada yang mau membelinya.
Agar bisa terjual, Anda harus memangkas harga kondominium hingga cukup menarik. Akibatnya, banyak nilai kondominium turun tajam karena hal ini. Sekarang, mari kita lupakan dulu penilaian khusus akibat insiden Surfside. Apa yang terjadi jika asosiasi kondominium butuh atap baru senilai $100.000, tapi dana cadangan tidak mencukupi? Nah, semua orang bertanggung jawab untuk berkontribusi kembali ke dana cadangan itu untuk menutupi biaya atap tersebut. Jadi sekarang Anda harus mengeluarkan uang dari kantong Anda sendiri, sama seperti jika Anda memiliki rumah dan harus mengganti atap rumah Anda. Anda harus mengeluarkan uang dari rekening Anda untuk berkontribusi ke dana cadangan guna membayar atap baru tersebut. Tidak semua orang memilikinya. Mari bermain politik sebentar meski saya kurang ahli. Saya kurang pandai mengikuti aturan, sedangkan banyak orang lain berhasil karena berteman dengan orang yang tepat. Nah, dan pemilihan kadang-kadang bisa diatur. Saya tidak bilang itu terjadi di situasi khusus ini, di komunitas ini, tapi pemilihan memang dikenal bisa diatur. Ya, karena hanya asosiasi pemilik rumah yang memilih dan menghitung suara. Selain parkir, seringkali kendaraan komersial dilarang di asosiasi kondominium atau pemilik rumah, jadi lupakan asosiasi itu. Kini kamu punya rumah sendiri. Jadi kamu tak boleh memarkir kendaraan bertanda atau bertulisan apapun. Meski di rumah sendiri, mereka tetap mengatur apa yang boleh diparkirkan. Beberapa asosiasi pemilik rumah sangat ketat, meski itu Cadillac Escalade. Itu dianggap kendaraan bertulisan atau berlogo dan tidak diizinkan jika masih ada di kaca depan. Ini gambar Dodge Ram turbo diesel milikku. Banyak komunitas asosiasi pemilik rumah melarangnya karena dianggap truk tugas berat atau komersial, meski tanpa tulisan. Meski truk pickup ini harganya di atas $100.000, beberapa asosiasi pemilik rumah tetap melarang semua jenis truk pickup di jalan masuk rumah. Golf cart udah dipindahkan. Saya paham BMW itu jelek dan merusak pemandangan. Saya juga tidak ingin di properti saya, bahkan penutup mobil saya kurang bagus. Saya mengerti aturan dibuat untuk mencegah mobil rongsokan, truk besar, mesin diesel, dan mobil berisik tanpa knalpot. Agar properti seseorang tidak mengganggu properti lainnya. Namun, ini tentang asosiasi kondominium dan asosiasi pemilik rumah juga sangat ketat. Masalah lain adalah orang suka mencampuri urusan orang. Saya dari New Hampshire, punya tanah 3 hektar dan banyak pohon. Dan saya harus berteriak agar tetangga sebelah saya bisa mendengar saya menyapa. Di sini, lihat rumah-rumah di sana, semuanya sama dan berdempetan sehingga tiap tetangga bisa mendengar segalanya. Jangan bertengkar dengan pasangan saat di luar, jendela atau pintu terbuka, karena orang di komunitas ini suka kepo. Contohnya seperti ini. Selain orang yang mengintip jendelamu, yang menurut saya gila, atau mengecek penutup mobilmu untuk melihat apakah terdaftar, itu juga gila menurut saya. Ada tetangga suka mengintip dari tirai, memperhatikan siapa yang pakai air atau buang sampah sembarangan. Saat kau simtu asosiasi kondominium, pemilik rumah, komunitas berpagar, tempat tinggal pensiunan, atau 55+, kamu akan bertemu orang yang lebih tua dan sering pensiun. Saya jarang beraktivitas selain mencampuri urusan orang. Sekarang soal iuran asosiasi pemilik rumah, 6 bulan lalu saat beli properti ini, iurannya sekitar 600-an. Sejak itu iurannya naik jadi $700, sudah termasuk asuransi luar gedung dan internet. Dulu hanya $700 per bulan, sekarang kondominium 2 kamar tidur, 2 kamar mandi disewakan $2.000 di sini. Jadi jika saya punya hipotek untuk properti ini, itu kira-kira $1.800 untuk kondominium seharga $280.000, tambahkan $700. Biaya sewa properti ini jauh lebih tinggi dari seharusnya, jadi saya memilih menyewa seperti yang saya lakukan tahun lalu di komunitas asosiasi pemilik rumah. Saya menyewanya jauh lebih murah dibanding biaya yang harus dibayar pemilik, termasuk pokok, bunga, dan biaya asosiasi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyewakannya, karena tidak ada yang mau tinggal di sana, karena mereka tidak bisa menjualnya, karena tidak ada yang mau tinggal di sana, karena harga rumahnya terlalu tinggi, dan biaya asosiasi pemilik rumah. Sekarang mari kita bicara tentang sewa. Tempat ini sudah dilengkapi furnitur, internet, tempat tidur king, spray, handuk, dan sabun. Semuanya siap untuk mandi. Kamar utama ada televisi, kulkas penuh, dapur, dan kamar tidur kedua dengan tempat tidur. Saya tinggal di Florida, pusat liburan Amerika. Masalahnya saya tidak bisa menyewakan kondominium saya di Airbnb, meski itu milik saya. Ada pembatasan yang tidak mengizinkan sewa jangka pendek, dan komunitas ini adalah salah satu tempat seperti itu. Nah, sekarang banyak penyewa musiman, bukan sewa jangka pendek, Airbnb atau VRBO. Mereka biasanya sewa 4 bulan, datang Desember dan pergi April. Banyak asosiasi kondominium mensyaratkan minimal sewa 6 bulan, jadi saya harus menyewa selama 6 bulan.
Bahkan jika seseorang ingin menyewanya selama 4 bulan, atau saya memang tidak bisa menyewakannya, jadi saya harus jujur, saya sudah memiliki tempat ini selama beberapa bulan dan saya menyukainya. Saya suka karena saat datang, kondisinya sama seperti saat saya tinggalkan. Kursi ini sudah saya tinggalkan di sini beberapa hari, sofa juga tetap bersih. Bantal-bantal dan tempat tidur saya rapi, tidak ada cucian atau barang di lantai. Rumah ini adalah perlindungan dan kedamaian saya. Teras belakang dan dapur selalu bersih, kulkas pun selalu penuh, jadi ini musim terbaik. Saya tidak bisa menyewakannya, saya tidak bisa memasangnya di Airbnb, saya rasa saya bisa menjualnya, tapi saya punya, karena ini musim terbaik, keluarga saya bisa berkunjung dan menginap di sini, jadi mereka tak perlu tinggal di rumah saya. Seru, mereka bisa punya kondominium sendiri. Itu luar biasa buat saya, luar biasa juga buat mereka. Dan sejujurnya saya sangat menikmati bekerja di sini. Saya menggunakannya seperti kantor. Jadi buat saya, ini kantor saya, tempat tenang saya. Saya datang ke sini untuk bersantai saat saya ingin ketenangan dan kedamaian. Ya, ini luar biasa. Istri saya tidak terlalu suka kalau saya bilang begitu. Semua orang yang saya temui di sini, selain beberapa orang, benar-benar sangat ramah, bersahabat, dan membantu. Ini sangat menyenangkan dan menyenangkan juga punya orang-orang di sekitar yang tahu sistemnya dan tahu bagaimana semuanya bekerja. Selalu saja ada beberapa orang yang kurang baik di setiap kelompok dan itu memang sudah sewajarnya. Dan orang-orang seperti itulah yang benar-benar suka sekali punya wewenang dan merekalah yang harus diwaspadai. Yang lainnya, mereka luar biasa, terutama di sini. Tapi kalau Anda sedang mempertimbangkan tinggal di rumah yang ada asosiasi pemilik rumahnya, pastikan untuk membaca aturan, regulasi, dan pedomannya. Setelah saya membeli ini, saya harus melakukan wawancara dengan asosiasi pemilik rumah agar mereka menyetujui saya. Lalu saya juga harus wawancara dengan perusahaan pengelola properti untuk mendapatkan izin parkir dan segala hal lainnya. Saya juga harus membayar biaya aplikasi. Pastikan Anda paham sebelum masuk komunitas asosiasi pemilik rumah, karena ada yang ketat dan ada yang longgar. Ada yang mengizinkan lampu Natal dan truk bahkan parkir tambahan, namun tetap waspada dengan kondisinya. Pastikan Anda memeriksa iuran, biaya, dan rekening asosiasi pemilik rumah Anda sebelum membeli apapun. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak orang yang senang memiliki otoritas itu, dan mereka akan menggunakan setiap inci kekuasaan mereka. Yang satu ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Semua orang cukup baik kepada saya selama beberapa bulan terakhir saya di sini. Saya menginjak kaki orang lain, saya melanggar aturan. Jadi itu memang salah saya dan bukan salah siapa-siapa kecuali saya sendiri. Saya memarkir mobil yang belum terdaftar, saya menutupinya dengan penutup mobil, itu mobil yang jelek. Saya mencoba menyewakannya padahal di aturan tertulis Anda tidak boleh menyewakan. Jadi sayalah yang melanggar aturan. Itu saya, bukan orang lain. Hati-hati sebelum masuk ke komunitas asosiasi pemilik rumah. Saya Craig dari Flying Wheels, terima kasih sudah menonton.